Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu prediksi dan evaluasi akurasi pada klasifikasi apel segar dan busuk dengan metode Convolutional Neural Networks atau CNN. Nah, sebelumnya kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Muhammad Syukron Jaka sebagai ketua kelompok, kemudian ada Taufik Fahrudin, dan saya sendiri Muhammad Guido Augusta. Nah, mengapa kami melakukan penelitian ini? Jadi, buah apel merupakan salah satu buah yang paling populer di kalangan masyarakat, eh, tidak hanya tidak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang bermanfaat. Namun, tantangan utama dalam pengelolaan apel ini adalah memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga ya hingga sampai ke konsumen. Nah, saat ini banyak metode deteksi kualitas apel yang dilakukan secara manual, yang sering kali memakan waktu, tenaga, dan kurangnya konsistensi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kami merancang sebuah solusi berbasis kecerdasan buatan menggunakan model CNN ya untuk melakukan deteksi secara otomatis, cepat, dan efisien. Nah, kemudian, untuk penelitian ini kami menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan material dan praktis. Nah, metode ini mencakup tahapan yang meliputi identifikasi dan pemilihan bahan penelitian, prosedur pelaksanaan, pengolahan data, serta evaluasi kinerja metode klasifikasi. Nah, metode penelitian ini terdiri dari beberapa langkah utama ya, eh, seperti ada eh, pengambilan dataset, train dan tes, kemudian pre-processing, feature extraction, classification, training, dan evaluasi. Nah, hmm, dataset yang kami gunakan ini menggunakan dataset Fruit Fresh and Rotten for Classification dari Kaggle yang diunggah pada 2019. Nah, dataset ini tidak eh, berisi tidak hanya buah apel ya, terdapat gambar buah pisang, apel dan jeruk. Namun untuk penelitian ini kami hanya berfokus pada buah apel segar dan busuk saja. Nah, dataset ini mencakup lebih dari 2.000 gambar apel ya, yang telah diberikan label sehingga eh, sebagai segar dan busuk. Nah, berikut untuk apel fresh atau segar kami beri label 0 ya. Dan untuk apel rotten atau busuk kita beri label 1. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik. Oke, yang kedua ini adalah processing data. Jadi, processing data ini merupakan tahap yang penting untuk analisis mempersiapkan data mentah menjadi lebih siap dan akurat untuk proses pelatihan model. Jadi, pada penelitian ini kami mencakup dua teknik yaitu augmentasi dan normalisasi. Yang pertama itu augmentasi adalah proses transformasi gambar secara acak seperti rotasi, pergeseran, pemotongan, zoom, flipping, horizontal, dan lain-lainnya. Dengan tujuan meningkatkan variasi data dan mencegah overfitting. Ini ada gambar sebelum augmentasi dan setelah augmentasi. Nah, pada penelitian ini, augmentasi ini dilakukan menggunakan metode image data generator dari TensorFlow dengan parameter seperti rotation, zoom, dan horizontal yang diterapkan dengan data trend. Tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali pola dari data yang lebih bervariasi sehingga performanya lebih optimal. Sementara itu, data tes tidak mengalami proses augmentasi untuk menjaga integritas pengujian. Langkah ini memastikan dataset tetap mempresentasikan kondisi nyata di dunia nyata tanpa pengaruh modifikasi tambahan.
sehingga hasil evaluasinya itu mencerminkan kinerja sebenarnya pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Terus yang kedua itu adalah normalisasi. Jadi normalisasi adalah proses mengubah skala nilai piksel gambar agar berada dalam rentang tertentu, biasanya itu antara 0 dan 1, untuk tujuannya mempercepat konvergensi model. Nah, normalisasi ini dilakukan dengan membagi nilai piksel gambar dengan 255 sehingga nilai piksel itu berada dalam rentang 0 hingga 1. Setelah normalisasi, gambar itu divisualisasikan, memastikan hasilnya sesuai menggunakan kombinasi fungsi seperti image processing dan plotting dengan matplotlib. Yaitu yang ketiga ada Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi ini salah satu jenis model deep learning yang sangat efektif dalam pengolahan dan data visual. Nah, CNN ini dirancang untuk mengekstraksi fitur dari gambar dengan menggunakan lapisan konvolusi dan pooling untuk mengenali pola dalam gambar. Model ini biasanya menggunakan parameter yang disesuaikan dengan proses pelatihan untuk memperoleh hasil klasifikasi yang optimal. Dalam implementasi CNN, biasanya ini beberapa parameter penting diperlukan untuk memastikan model berfungsi dengan baik, seperti ukuran kernel, jumlah filter, fungsi aktivasi, dan lain-lainnya. Jadi penyesuaian berbagai parameter ini dapat mempengaruhi kinerja model dalam mengklasifikasikan gambar seperti pada tugas klasifikasi antara apel segar dan busuk. Jadi ini adalah beberapa parameter yang digunakan dalam model CNN, yaitu ada conv2D ini untuk lapisan konvolasi pertama dengan 32 filter dan kernel 3 kali 3 untuk ekstraksi fitur awal. Terus ada max pooling 2D, ini lapisan pooling untuk mengurangi dimensi fitur dengan kernel polling 2 kali 2. Itu ada dropout, jadi ini regulasi untuk mencegah overfitting dengan mengaktifkan sebagian neuron secara acak. Itu ada conv2D, sama kayak tadi, bedanya ini dengan 64 filter. Setelah itu ada max pooling 2D, lapisan pooling kedua untuk lebih mengurangi dimensi fitur. Yaitu dropout itu untuk regulasi tambahan untuk mencegah overfitting setelah lapisan konvolasi kedua. Yaitu ada flatten, mengubah data berbentuk matrik menjadi vektor untuk input ke lapisan fully connect. Terus ada dense, lapisan fully connected dengan 128 neuron untuk klasifikasi. Itu ada dropout 2, regularisasi tambahan setelah lapisan fully connected. Dan yang terakhir ada dense 1, lapisan output dengan 2 neuron untuk klasifikasi binary, fresh dan rotten atau segar dan busuknya. Nah, itu hasilnya akan dijelaskan lagi sama Mas Guido. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada dataset ya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kumpulan dari Kaggle. Nah, dataset ini umumnya digunakan untuk penelitian pendidikan. Atribut yang ada pada dataset ini terdiri dari dua atribut ya, yaitu ada fresh dan rotten atau segar dan busuk. Nah, dengan total 4.035 gambar. Nah, dataset ini berisi berbagai gambar terkait dengan kondisi apel. Nah, berikut ini ada contoh dari gambarnya ya, di mana gambar bagian atas ini merupakan contoh apel yang segar dan yang bawah ini merupakan contoh apel yang busuk. Nah, eh, Yang kedua ada selanjutnya, ya, sekuensial. Nah, itu model sekuensial itu adalah salah satu jenis arsitektur model yang digunakan dalam deep learning, di mana lapisan-lapisan jaringan saraf didefinisikan secara berurutan. Satu lapisan itu diikuti oleh lapisan berikutnya. Model ini sangat intuitif dan sederhana untuk digunakan karena setiap lapisan hanya memiliki satu input dan satu output. Dalam implementasinya, segmental digunakan dalam mendefinisikan setiap lapisan menggunakan library seperti TensorFlow atau Crush, dimulai dari lapisan input hingga lapisan output. Nah, lapisan-lapisan ini dapat mencakup lapisan konvolasi, pooling, dropout, dense, dan masing-masing memiliki peran spesifik
spesifik dalam mengekstraksi dan mengolah fitur dari input seperti yang digambar ini nih. Nah, ini berdasarkan gambar atau tabel yang di atas ini, model ini terdiri dari beberapa lapisan seperti Count 2D, Max Pooling 2D, Dropout, Flathand, dan Dance. Lapisan pertama adalah Count 2D dengan 32 filter dan ukuran kernel 3x3 yang menghasilkan output shape 222,222,32. Diikuti oleh lapisan Max Pooling 2D untuk mengurangi dimensi dan ukuran 2x2. Proses ini dilanjutkan dengan lapisan konfigurasi kedua, conv 2D dengan 64 filter, menghasilkan output shape 109,109,64. Setelah itu, lapisan pooling kedua diterapkan diikuti oleh flathead yang mengubah data multidimensinya menjadi bentuk vektor dengan panjang 1866624. Model ini memiliki dua lapisan dance, di mana lapisan pertama menggunakan 128 neuron dengan fungsi aktivasi dan lapisan terakhir menghasilkan output untuk dua kelas, apel segar dan apel busuk. Jumlah total parameter model ini adalah 23,9 juta dengan seluruh parameter dapat dilatih untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Sukron. Oke, untuk di sini pengaturan effort dan validasi. Nah, di sini itu kita mengatur jumlah per effort dan langkah validasi. Nah, itu tuh untuk mengontrol alur pelatihan dan validasi. Pengaturan ini tuh memastikan bahwa data yang digunakan dalam setiap iterasi sesuai dengan jumlah batch yang ditentukan, sehingga proses pelatihan berjalan optimal. Di bawah pada gambar di bawah ini menunjukkan hasil pelatihan dari effort, di mana kami di sini men-set pelatihan effort sejumlah 20. Dalam kode yang kami gunakan tersebut, ada beberapa parameter step per effort dan validation step effort. Itu dihitung berdasarkan jumlah total sampel yang ada pada generator pelatihan atau train generator dan validasi valid generator. Nah, berdasarkan hasil yang ditampilkan pada gambar di atas, model mencapai dengan akurasi terbaik sebesar 100 accuracy, yang mana akurasi terendahnya itu didapat sekitaran 60 60 65% dengan nilai loss validasi terendah sebesar 2,46E-04 pada effort terakhir 20/20. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi dan prediksi. Di sini kami melakukan evaluasi pada model CNN menggunakan data uji dan test set untuk mengukur performa akhir model. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung nilai loss dan akurasi menggunakan metode evaluate pada generator data uji. Selain itu, hasil evaluasi divisualisasikan dalam bentuk grafik batang untuk memberikan gambar yang lebih jelas tentang performa dalam aspek akurasi dan error. Di bawah ini ada contoh akurasi yang telah kami dapatkan, yaitu sebanyak 93%. Yang mana akurasi ini mungkin berbeda dari akurasi pada effort sebelumnya, karena kalau di effort itu menggunakan data train. Nah, untuk ini menggunakan dari test generator. Di sini akurasi ini mendapatkan 93,17% dengan nilai loss sebesar 0,18. Akurasi yang tinggi ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik bagi kami dalam mengenali model dari data baru yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Nilai loss yang relatif rendah juga mencerminkan bahwa model mampu meminimalkan error dalam prediksinya. Setelah itu, pada tahap selanjutnya kami melakukan visualisasi hasil prediksi model CNN terhadap gambar-gambar dalam data uji. Setiap gambar ditampilkan bersama dengan grafik batang yang mempresentasikan probabilitas prediksi untuk masing-masing kelas. Dengan visualisasi ini, kami dapat melihat bagaimana model mengklasifikasikan gambar berdasarkan probabilitas yang dihasilkan dan membandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya.
Dari visualisasi ini dapat dilihat sebagian besar prediksi model akurat, yang mana itu di sini probabilitasnya itu se- dengan mencapai akurasi 100% untuk kelas Fresh Apple. Tetapi di sini itu ada beberapa untuk yang Rotten Apple itu memiliki probabilitas 54%. Untuk tahap selanjutnya adalah penjelasan codingan. Akan Baik, dijelaskan oleh untuk Kwido. baik, pada program ini mula-mula seperti biasa kami melakukan import library yang dibutuhkan ya. Seperti ada TensorFlow Keras untuk membangun model deep learning-nya, kemudian ada image data generator untuk membantu augmentasi data untuk meningkatkan variasi gambar pelatihannya. Kemudian ada sequential dengan lapisan-lapisannya seperti conv2D, max polling 2D, flatten, dense, dan dropout untuk membangun arsitektur CNN-nya. Kemudian ada juga Matplotlib untuk visualisasi data. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan ekstraksi dataset ya menggunakan zip file. Eh, Pertama kami mengecek apakah eh, terdapat file pada zip path tersebut yaitu pada dataset apples.zip ini. Eh, Jika terdapat file maka akan mengekstrak semua file zip menuju ke folder tujuan yaitu extract to. Nah, kemudian kami mendefinisikan data directory. Yaitu ada traindir dan testdir. Jadi dataset yang kami gunakan ini sudah terbagi menjadi dua folder, yaitu folder train dan folder test. Nah, kemudian ada juga kategoris, yaitu ada dua ya, yaitu fresh apples dan rotten apples. Kemudian S ini untuk menunjukkan ukuran gambar yang akan diubah menjadi 224 piksel dikali 224 piksel. Karena eh, gambar pada dataset kami itu masih memiliki ukuran gambar yang berbeda-beda ya atau bervariatif. Kemudian batch size ini untuk mengatur jumlah gambar yang diproses dalam satu batch. Kemudian untuk memastikan bahwa dataset yang kami gunakan ini sudah siap, maka kami melakukan visualisasi data. Yang pertama ada 6 images, ini untuk jumlah gambar yang akan ditampilkan yaitu ada 5 untuk per kategorinya. Kemudian ada PLT figure untuk mengatur ukuran kanvasnya ya, yaitu ada 15 dikali 16 inch. Kemudian kami melakukan perulangan dengan menambahkan indeks dan kategori ya. Kami masuk ke train directory dan untuk setiap kategorinya. Nah, kemudian kami mengambil 5 gambar pertama dari masing-masing kategori dan ditampilkan menggunakan perulangan. Kami juga menambahkan title-nya dengan kategori. Kemudian kami menampilkan dengan PLT Show. Nah, hasilnya akan seperti berikut ini ya. Ada eh, 5 gambar untuk kategori Fresh Apples dan 5 gambar untuk kategori Rotten Apples. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa dataset yang telah diambil ini sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Taufik. Oke, di kode ini tujuannya itu mempersiapkan data gambar agar siap digunakan dalam pelatihan model deep learning. Jadi di sini ada fungsi image data generator dan train generator. Yang pertama itu image data generator itu adalah alat yang digunakan untuk memproses dan meningkatkan data gambar secara real time selama pelatihan model. Jadi ibaratnya kita mempunyai dapur dan kita mempunyai bahan atau eh, bahan dasar yang sama. Setelah itu kita bisa membuat beberapa macam variasi. Setelah itu yang dilakukan di image data generator ini merescale.
menjadi nilai antara 0 dan 1 supaya model lebih mudah belajar. Dan ada diubah posisinya secara acak seperti digeser, diputar, atau di zoom agar model itu menjadi lebih mengenali objek dari beberapa sudut. Selain itu ada horizontal untuk menambah variasi. Dan yang terakhir itu kita memecah menjadi dua subset untuk pelatihan dan validasi. Nah, itu ada train generator. Jadi train generator ini seperti conveyor belt di pabrik yang secara terus-menerus itu mengirimkan gambar dalam batch kecil ke mesin model saat pelatihan berlangsung. Jadi parameternya itu ada train dir untuk lokasi folder, batch size itu untuk jumlah gambar, target size itu untuk semua gambar yang akan diubah ukurannya menjadi SS supaya seragam. Saya itu ada subset training itu hanya untuk mengambil bagian data pelatihan. Shuffle through itu untuk gambar diacak setiap kali batch diambil supaya model itu lebih belajar dari urutan yang tidak berulang. Nah itu di image lab, nah itu kita akan menampilkan gambar dari generator yang itu kodenya image label next train generator. Jadi generator train generator ini menghasilkan satu batch gambar setiap kali dipanggil. Batch ini berisi gambar dalam format array NumPy yang sudah di scale dalam rentang nilai 0 sampai 1. Setelah itu kita akan menampilkan gambar aslinya yang kode original image itu original image 0. Jadi yang dilakukan ini gambar pertama dari batch image 0 itu diambil untuk ditampilkan sebagai original image. Ini menunjukkan bagaimana gambar asli dari dataset terlihat sebelum diterapkan augmentasinya. Itu kita akan menampilkan gambar yang telah diaugmentasi. Nah, ini gambar yang telah diaugmentasi itu diambil dari generator dan ditampilkan hanya 5 gambar pertama dari batch yang ditampilkan. Nah, argumentasi ini penting untuk menciptakan variasi seperti zoom, geseran, dan lain-lain yang membantu model belajar dengan lebih baik karena data dilatih menjadi lebih beragam. Setelah itu kita akan membuat generator untuk data validasi. Nah, yang ini kita membuat generator untuk subset validasi dari dataset yang sama. Ini penting, data validasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model setelah setiap epoch pelatihan ini memastikan bahwa model tidak hanya menghafal data latih, tetapi juga dapat generasi ke data baru. Setelah itu kita akan menormalisasikan. Yang pertama itu membuat gambar validasi asli. Nah, di kode itu ada yang namanya valid generator file name, memberikan daftar nama file, gambar dalam subset validasi. Nah, gambar asli diambil langsung dari folder dengan ukuran yang udah di reset tadi yang ke SS menjadi menggunakan load image. Gambar ini disimpan dalam format UWIN 8 skala 0 sampai 255 untuk menampilkan visualisasi gambar asli sebelum normalisasi. Itu kita akan menampilkan gambar validasi. Nah, ini untuk gambar hasil normalisasi dari generator dikembalikan ke skala 0 sampai 255 dengan dikalikan 2 kali 55. Nah, fungsi yang pertama itu mengambil 5 gambar pertama. Nah, sebelum dinormalisasi itu menunjukkan gambar asli dalam skala 0 sampai 255. Nah, setelah dinormalisasi menunjukkan gambar dalam format yang sudah diproses oleh generator skala 0 sampai 1. Nah, ini yang selanjutnya itu sama saja sampai coba yang terakhir itu yang bedanya itu yang pertama tadi kita validasi, setelah itu kita pelatihan, dan yang terakhir ada pengujian. Yang pertama validasi itu untuk mengevaluasi performa model pada data yang tidak dilatih, yaitu ada eh, pelatihan atau train untuk melatih model dan tes untuk mengukur kemampuan model pada data akhir. Setelah itu kita coba bawa lagi, Mas. Lagi. Nah, yang konkludi itu.
Nah, setelah itu kita setelah normalisasi, bagian ini membuat model jaringan saraf konvolusional CNN untuk melakukan klasifikasi gambar berdasarkan dataset yang telah disiapkan. Jadi ini kodenya yang pertama itu ada kode input SEP224 itu eh, ke atasan lagi coba. Nah, nah tuh ada input SEP 244, 2443. Ini gambar masuk ke model memiliki dimensi 244, 2443 yang berarti itu resolusinya itu 224 kali 224 dengan tiga saluran warna yaitu red, green, blue atau RGB. Yaitu outputnya itu jumlah kelas ditentukan dari dataset. Akhirnya membangun arsitektur CNN. Yang pertama layer satu itu ada konvolusi dan pooling. Jadi itu ada conv2d yang menerapkan 32 filter ukuran 3 kali 3 pada gambar untuk mengekstraksi fitur awal, misalnya itu tepi, pola sederhana. Sederhana. Intinya conv2d itu memindai gambar, melihat pola seperti garis, warna, dan tekstur. Nah, itu ada max pooling 2D, mengurangi dimensi gambar dengan memilih nilai maksimum dalam area 2 kali 2 sehingga mempercepat komputasi dan mengurangi resiko overfitting. Nah, intinya ini memfokuskan perhatian pada bagian penting dari gambar dan mengabaikan detail kecil yang tidak relevan. Itu ada dropout. Nah, di dropout ini kita menonaktifkan 25% atau 0,25 neuron secara acak untuk menghindari overfitting. Intinya dropout itu mengabaikan sebagian informasi agar tidak terlalu bergantung pada satu fitur tertentu. Nah, itu ada sama aja yang tadi, yang conv2d 64, tapi bedanya ini kita menggunakan 64 filter untuk menangkap pola lebih kompleks atau informasi yang lebih tinggi seperti bentuk, objek, atau tekstur mulai dipelajari di sini. Setelah itu ada flatten dan dense, itu paling bawah. Nah, flatten dan dense ini, flatten itu mengubah data 2D atau gambar menjadi format 1D untuk diproses di lapisan dense. Nah, di dense ini menambahkan lapisan dengan 124 unit untuk mempelajari hubungan antar fitur gambar. Intinya, flatten dan dense ini untuk informasi dari gambar dirangkum menjadi sebuah keputusan. Misalnya ini adalah apel gitu. Nah, itu ada dropout 50% atau 0,5, menonaktifkan setengah neuron secara acak untuk menghindari overfitting. Nah, itu ada layer terakhir, layer output, itu ada kode model Advanced 6 Class Activation Softmax. Yang dilakukan di ini menampilkan lapisan output dengan jumlah neuron sesuai dengan jumlah kelas. Nah, aktivasi softmax-nya digunakan untuk menghasilkan probabilitas bagi setiap kelas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Syukron. Oke. Bisa langsung ke bawah aja, Mas. Ke effort. Nah, di atas. Oke. Nah, dari model compile optimizer Adam. Nah, di sini itu kami melakukan optimalisasi lagi pada penelitian ini dengan menggunakan optimalisasi Adam. Ini tuh agar data distribusinya itu memiliki probabilitas terhadap prediksi model dan label yang sebenarnya dikodekan dalam format one hot encoding. Nah, untuk meningkatkan nilai dari akurasinya. Setelah itu, di bawahnya itu kami melakukan step per effort pada data tes generator dengan jumlah effort 20 dengan hasil yang maksimalnya itu sejumlah 100%. Itu hasil akurasi yang kami dapatkan. Di bawah lagi, Mas, itu. Nah, di sini itu untuk bagian tes loss-nya ini, di bagian ini, di sini kami menampilkan akurasinya itu dalam bentuk
grafik batang. Dan juga di bawahnya itu ada plot image. Nah, di sini itu kami memvisualisasikan eh, hal yang telah hal pelatihan telah kami lakukan pada model itu dengan menampilkan prediksi dengan warna biru untuk benar dan merah untuk jika salah. Dan untuk depth plot yang kedua, yang value array, di sini itu kami memvisualisasikan probabilitas prediksi dalam bentuk grafik batang. Di mana batang biru menunjukkan label sebenarnya dan merah menunjukkan prediksi model. Dan untuk line codingan terakhir, image batch, di sini itu kami menggabungkan kedua fungsi yang telah yang telah kami eh, buat di atas itu dalam satu kerangka grid di mana gambar dari bed data uji itu ditampilkan di satu sisi, sementara grafik probabilitas di sisi lain ini tuh untuk memudahkan analisis performa model dengan melihat prediksi secara individual. Dengan confidence-nya itu jika di bawah dari 5 itu menandakan rotten dan di atas selain dari di bawah 5 itu menandakan press. Kesimpulannya dari penelitian yang kami lakukan ini bahwa eh, prediksi CNN itu efektif berhasil dalam mengklasifikasikan apel segar dan apel busuk. Dan juga sebelum kami melakukan penelitian ini, kami juga melakukan beberapa perbandingan dengan penelitian yang sebelumnya, yang mana orang yang melakukan sebelumnya itu juga melakukan penelitian yang sama seperti kami, tetapi hasil akurasi yang dia dapatkan itu sebanyak 90%. Dan yang kami dapatkan di sini, hasil yang kami pakai itu adalah akurasinya mencapai 93%. Nah, sebelum kami melakukan augmented dan normalisasi, itu kami juga mendapatkan akurasi yang bisa dibilang relatif rendah, yaitu sebanyak 50%. Intinya, eh, penelitian yang kami lakukan ini sangat efektif untuk klasifikasi apel segar dan apel busuk. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.